time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nurul Hasana dengan NIM 222111072 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mereview ulang sebuah buku sebagai bentuk tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Bantuan Hukum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yusuf Wibisono. Oke, tanpa bertele-tele, mari kita mulai saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan review buku tentang keadilan restoratif, realisasi dengan kebudayaan bangsa dan agama, pengaturan politik, serta pembaharuan pada lembaga peradilan yang merupakan karya dari Dr. Ridwan Masyhur, SH.MH. Buku ini terdiri dari 6 subbab, di mana pada subbab masing-masing menjelaskan tentang keadilan dan sebagainya. Pada bab pertama yaitu restoratif justice atau keadilan restoratif. Pada bab ini penulis membahas tentang sejarah perkembangan pemikiran baik dalam konteks global maupun di Indonesia, serta menjelaskan prinsip-prinsip utama yang mendasari penerapan. Pembahasan ini menjadi fondasi menggali lebih dalam bagaimana keadilan tentang restoratif dan diintegrasikan dalam sistem hukum yang ada. Pada bab kedua yaitu tentang realisasi keadilan restoratif yang dengan ideologi dan kebudayaan bangsa, di mana penulis membahas bagaimana pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, masyarakat telah menerapkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan pemulihan sosial. Bab ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan sesuatu yang telah lama menjadi bagian dalam kehidupan sosial mereka. Bab ketiga yaitu tentang keadilan restoratif dalam agama. Pada bab ini membahas bahwa keadilan restoratif juga memiliki akar kuat dalam berbagai ajaran agama, dan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya bertindak berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh beberapa agama. Pada bab keempat yaitu tentang orientasi pemindahan. Pada bab ini membahas bagaimana sistem pemindahan mengalami pembaharuan dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada pemilihan. Penulis menjelaskan bahwa dalam pendekatan restoratif, keadilan tidak hanya dilakukan dari seberapa berat hukum yang diberikan, tetapi juga dari bagaimana sebuah kejahatan dapat diperbaiki dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Pada bab kelima ini membahas tentang implementasi keadilan restoratif dan penegakan hukum di Indonesia. Pada bab ini membahas bagaimana konsep keadilan restoratif telah mulai diterapkan di berbagai lembaga penegakan hukum di Indonesia, di tingkat kepolisian, seperti di peradilan syariah dan militer. Konsep ini sudah banyak ditemukan. Oke, pada bab terakhir yaitu akan membahas masa depan implementasi keadilan restoratif pada lembaga peradilan. Bab terakhir ini menjadi refleksi tentang sejauh mana keadilan restoratif telah diterapkan dan bagaimana masa depan di Indonesia. Penulis menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan ini, termaksud kekurangan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, serta kekhawatiran mengenai potret penyalahgunaan mekanisme ini untuk
melindungi pelaku yang seharusnya mendapatkan hukuman lebih berat. Bab ini juga menegakkan pentingnya pelaporan dari pengawasan agar restoratif justice benar-benar diterapkan dengan prinsip keadilan yang sesungguhnya. Baik, setelah saya menjabarkan beberapa sebab-sebab yang ada dalam buku ini, ada pula kelebihan dari buku ini. Buku ini memiliki banyak keunggulan, yaitu pendekatan multidisipliner yang digunakan untuk membuat pembahasannya kaya akan perspektif, mencakup aspek hukum, budaya, dan agama, dan hak-hak asasi manusia. Selain itu, struktur pembahasan sistematik dan mudah diikuti meskipun pembahasan topik yang cukup kompleks. Buku ini juga sangat relevan dengan kebijakan-kebijakan terbaru seperti KUHP baru dan Perma nomor 1 tahun 2024 sehingga menjadi referensi yang up to date bagi praktisi hukum. Keunggulan lainnya adalah bagaimana penulis menyajikan banyaknya studi kasus yang menunjukkan bagaimana keadilan restoratif yang diterapkan dalam praktek baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Adapun kekurangan dari buku ini yaitu meskipun sangat informatif, buku ini tetap memiliki beberapa kekurangan. Seperti bahasa yang cukup akademisi membuatnya mungkin sulit untuk dipahami oleh pembaca awam. Selain itu, buku ini kurang membahas data empiris yang menunjukkan efektivitas keadilan restoratif di Indonesia, atau akan lebih baik jika ada data kuanti mengenai dampak pendekatan ini terhadap segala residivisme atau singkat keputusan korban. Buku ini juga kurang mengeksplor perbandingan internasional, padahal membandingkan praktek restoratif justice di beberapa negara bisa memberi wawasan lebih luas tentang bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dengan lebih efektif. Adapun kesimpulan dari itu, buku keadilan restoratif bukan sekedar buku hukum biasa. Ini adalah buku yang mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang makna keadilan yang sesungguhnya. Dengan pendekatan yang lebih humanis, buku ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu harus berkaitan di meja hijau, tetapi bisa diselesaikan dengan cara lebih adil dan memuliakan semua pihak yang terlibat. Bagi siapa saja yang tertarik dengan informasi sistem hukum pidana Indonesia, buku ini adalah bacaan wajib, tidak hanya bagian akademisi dan praktisi hukum saja, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin memahami bagaimana keadilan yang lebih manusiawi dapat diwujudkan dalam sistem peradilan kita. Oke, sekian dari review buku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.